Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempersembahkan sebuah video tentang anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Jadi secara harfiah, korupsi artinya busuk. Jadi, korupsi itu adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri, namun merugikan orang lain. Bentuk korupsi digolongkan menjadi 7 golongan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita juga pernah melakukan korupsi loh. Yang pertama yaitu salah satunya dengan menyepelekan uang kembalian. Hal kecil ini juga merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Yang kedua yaitu datang terlambat, yang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu diberi uang untuk keperluan namun malah digunakan untuk hal lain. Yang keempat, menyerobot antrian juga merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Yang kelima, tidur saat jam pelajaran atau jam kerja yang merupakan salah satu bentuk dari korupsi waktu. Lalu apa sih penyebab dari korupsi itu? Menurut Ghosn teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi ada 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak korupsi terhadap masyarakat nih. Yang pertama yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, serta contoh-contohnya. Kemudian ada juga nih dampak ekonominya. Berikut juga contoh-contohnya. Lalu ada juga runtuhnya otoritas pemerintah beserta contoh-contohnya. Nah, selanjutnya ada dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Kemudian dampaknya terhadap penegakan hukum dengan contoh-contohnya. Lalu yang terakhir yaitu dampaknya terhadap pertahanan dan keamanan. Beberapa contohnya juga ada nih. Nah, sekarang kita bahas sejarah korupsi di Indonesia ya. Sejak zaman kerajaan, korupsi itu ternyata sudah terjadi nih, meskipun istilahnya bukan korupsi. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, ternyata korupsi terus terjadi hingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Nah, berdasarkan pasal dari undang-undang tersebut, masyarakat dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan beberapa hal di bawah ini, kita mampu berperan sebagai agen perubahan menjadi generasi yang berkarakter dengan Indonesia tanpa korupsi. Apa yang kita bisa lakukan dalam menjadi agen perubahan? Dengan menerapkan gerakan anti korupsi, suatu gerakan yang menentang dan melawan semua tindakan yang terkait korupsi. Ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, dengan contoh tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, tidak memalsukan nilai, dan membuat laporan keuangan, kegiatan kepanitiaan dengan jujur. Yang kedua, kepedulian, dengan contoh memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekitar, memantau kondisi infrastruktur lingkungan, dan mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian, dengan contoh mengerjakan ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan secara swadana. Yang keempat, kedisiplinan, dengan contoh
mengatur waktu dengan baik, patuh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima, tanggung jawab, dengan contoh belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, dan menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Yang keenam, kerja keras, dengan contoh menghargai proses, bukan hasil semata, dan tidak melakukan jalan pintas. Yang ketujuh, sederhana, dengan contoh hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, dan tidak pamer kekayaan. Yang kedelapan, keberanian, dengan contoh berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, dan berani bertanggung jawab. Yang kesembilan, ada keadilan, dengan contoh tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial. Hari ini, apakah Anda siap menjadi agen perubahan? Dan terima kasih sudah menonton video ini.